Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan rujuk, kita kembali lagi di podcast inspiratif ini. Bersama saya sudah ada pemimpin millennials. Kalau di kemarin beliau sudah tampil, kali ini kita ingin membahas hal-hal yang keseharian. Nah, ada satu peristiwa yang sangat penting beberapa waktu lalu. Beliau ini Teh Ade, selamat siang Teh Ade. Siang. Pasti kawan rujuk tentu sudah mengenal beliau. Ini adalah salah satu pemimpin milenial di Kota Bekasi dan beberapa waktu lalu baru saja dikukuhkan sebagai ketua Golkar di Kota Bekasi. Istilahnya DPD ya Teh ya? DPD. Alhamdulillah. Selamat ya Teh ya. Terima kasih, untuk Bang. periode ini luar biasa. Luar Ada yang biasa. mengatakan begini Teh. Setuju nggak Teh kalau gini? Kalau orang tuanya politikus dan menjadi wali kota, anaknya itu pasti terkeret ikut dalam dunia itu. Menurut Teh Ade gimana pendapat ini Teh? Setelah saya terjun langsung dan menekuni dunia perpolitikan ini, memang tidak dipungkiri benar adanya Bang. Karena juga saya melihat anaknya pilot, bapaknya pilot, pasti anaknya juga pilot. Oke. Mamahnya dokter, papahnya dokter, pasti Anaknya anaknya pun dokter. semuanya pasti Oke. mayoritas dokter gitu. Jadi ini bukan soal membangun rezim ya, bukan ya? Oh bukan Bukan ya. membangun rezim. Gitu. Karena memang tadi biasanya buah tidak jatuh tidak Iya. jauh dari pohonnya. Ya begitulah kawan rujuk. Ini perbincangan awal kami bagaimana beliau akan memimpin partai yang cukup besar di Kota Bekasi, Partai Golkar. Setiap pemilu selalu menjadi pemenang dan wakilnya di DPRD Kota Bekasi itu selalu banyak dan dominan. Nah, sekarang sudah dilantik di usia yang cukup muda. Sekarang berapa Teh? 17 Bang. Boleh ya. 17 tahun Umur lebih. boleh bertambah, tapi gitu. semangat selalu muda. Betul, lebih sedikit. Nah, ini salah satu DPD Golkar yang kalau kita lihat di semua daerah di Indonesia Teh, mungkin Teh itu yang termuda kayaknya ya. Oh enggak juga lah. Masih ada yang lebih muda di bawah Teh gitu? Pasti Memimpin masih. DPD Pasti gitu? masih. Under 30 pasti ada. Ada ya? Ha-ha. Luar biasa ya. Tapi di era sekarang memang pemimpin muda itu hal yang umum Tapi belum dilihat ya. tentu yang muda itu perempuan. Iya Gitu. Teh. Nah ini nih, benar nih, perempuan dan termuda sudah memimpin partai besar. Kemarin Teh sebelum dilantik kan ada konstelasi pergolakan politik di internal yang begitu kuat ya. Ya. Dan memang sampai ada yang mengatakan, oh ada dua kubu nih Golkar di Kota Bekasi. Benar nggak sih Teh? Kalau saya sih melihatnya bukan kacamata dari segi saya sebagai kubu saya gitu, tapi saya melihatnya tidak ada dua kubu di Golkar Kota Bekasi. Oke. Alhamdulillah berapa minggu kemarin saya terpilih menjadi ketua DPD Betul. Partai Golkar Kota Bekasi itu secara resmi dan secara legalitas. Jadi tidak benar ada dua kubu. Karena apa? Kita melakukan musda, acara besar musyawarah daerah setiap partai itu dengan mekanisme dan prosedur Oke. yang ada dalam peraturan organisasi maupun ADART sebuah partai politik. Jadi Iya. tidak ada persimpangan dan tidak ada penyimpangan dimanapun. Kalau boleh dicek juga, alhamdulillah PLT ketuanya Pak Aceh, kubu saya adalah ketua yang sah secara organisasi dan secara legalitas. Baik. Intinya hanya perbedaan Hanya pendapat lah ya. perbedaan pendapat dan ya mudah-mudahan setiap orang diberikan jiwa yang besar Betul. untuk bisa Menerima. menerima bukan kita kalah, tetapi kita harusnya
bersatu Betul. untuk menang sesuai tagline Golkar, Bang. Bersatu untuk menang, karena pemilu serentak sudah di depan mata. Sudah tidak saatnya kita berebut lagi di internal, tapi kita harus membesarkan Golkar. Otomatis dengan besarnya Golkar, suara Golkar pun akan nambah. Baik. Iya, kalau perbedaan pendapat di dalam organisasi kan hal yang wajar Hal yang ya, Teh, wajar. ya. Apalagi sebuah partai besar betul. Golkar lah, Bang. Itu udah sangat ya. Iya. Dan Golkar memang ini kan semacam apa ya, semacam gula yang kan ada yang bilang begini, Teh. Kota Bekasi itu partai politik manapun yang mengajukan kader potensialnya itu tidak akan menang tanpa koalisi dengan Golkar. Pengalaman dari tahun ke tahun. Benar ya, Teh ya? Hampir bisa Hampir bisa dibilang. nih. Ya, bukan jumawa, tapi Ya. itu adalah fakta Memang ya. dari pemekaran 9798 dari kabupaten ke kota Bekasi, memang Golkar sampai sekarang alhamdulillah selalu menduduki eksekutif, walaupun Betul. legislatif naik turun lah, Iya. karena dinamika lah itu ya, Iya. persaingan parpol satu dan lain hal, tapi eksekutif selalu ada di tangan Golkar. Tuh, kawan rujuk, meskipun masih muda, perempuan menjadi ketua DPD Golkar di usia yang masih belia dan produktif, tahu persis sejarah pertumbuhan, perkembangan Kota Bekasi ya, Teh ya. Dan tentu dengan modal sejarah ini pasti tahu bagaimana merawat Kota Bekasi ke depan. Insya Allah. Gitu ya, Teh ya. Insya Allah. Nah, ini tadi yang berbeda pendapat di tubuh Golkar ini, Teh. Gimana merangkul mereka, Teh? Ya alamiah sih, Bang. Ya sebenarnya memang dalam perpolitikan itu harus bisa dirangkul semua. Betul. Tapi hal yang wajar kalau memang tidak bisa dirangkul, ya kita juga bisa berbuat apa. Iya. Sebisa mungkin akan kita rangkul, tapi yang namanya politik kan dinamis. Iya. Ya kadang bisa berseberangan, besok juga kadang kita bisa berpelukan. Iya, betul. Mudah-mudahan ini hanya hal yang sementara, karena tadi saya bilang pemilu sudah di depan mata ya. Ini hanya cobaan kerikil sesaat. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa bersatu untuk kita bisa menangkan Partai Golkar di Kota Bekasi. Intinya di era kepemimpinan THAD ini Golkar akan sangat terbuka, sangat egaliter, ya, baik untuk internal apalagi eksternal apalagi eksternal, apalagi perempuan dan milenial, Betul. sangat terbuka sekali. Luar biasa nih. Kawan rujuk, selain Golkar, beliau ini banyak loh memimpin organisasi di Kota Bekasi. Apa aja, Teh? PMI ya, Palang Merah Indonesia. PMI, ya. Pramuka. Apa lagi, Teh? Karang Taruna. Masya Allah. Terus apa lagi, Teh? KNPI hanya inilah. Oke, kita Nggak mulai tahu. dari PMI dulu ya, kawan rujuk. Aktivitasnya apa aja, Teh, di PMI, Teh? Saya selaku Ketua PMI Kota Bekasi tentunya aktivitas kemanusiaan. Selain rutin itu berdonor darah, tentu di samping itu juga kita terus menggerakkan kegiatan kemanusiaan. Baik. Gitu. Saya salah satu member loh, Teh. Saya sekarang sudah 55 kali kawan rujuk. Kita harus membantu nih pemerintah dalam program menyehatkan masyarakat ya, Teh, termasuk donor darah. Setelah PMI, kemudian Pramuka. Apa aktivitasnya di Pramuka? Aktivitas belum sih, Bang. Kemarin kan baru dilantik hari Senin. Iya. Dengan Kak Kuardanya Ibu Atalia. Nah, baru sore ini kita akan rapat pengurus, langkah apa yang akan kita inikan ke depan. Tentunya setiap organisasi apapun itu yang saya pimpin ataupun saya di dalamnya harusnya pastinya akan lebih jauh lebih berprestasi dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya. Tapi Pramuka tuh solid loh, Teh. Amin. Dukungannya luar biasa ke Teh tuh. Nyatanya tuh baliho-baliho, spanduk-spanduk tuh besar juga tuh fotonya Teh di sana gitu. THAD gitu. Wah, luar biasa.
Setelah pramuka? Kalau pramuka kan dia lebih ke pendidikan karakter ya. Iya, Dia betul. lebih ke pendidikan karakter. Dan itu memang yang dibutuhkan anak muda ya, Ya, remaja ya. cuman sekarang juga program baru pramuka juga ada pramuka peduli lebih kemanusiaan. Jadi mungkin bisa saya sinergikan, sinkronisasikan dengan PMI-nya. Oh, pas banget ya. Pas. Memimpin Karena ada beberapa PMI, di daerah betul. juga pramuka bekerjasama dengan PMI. PMI. Gitu. Pas sekali, mimpin PMI juga mimpin pramuka. Dan juga termasuk sebagai anggota DPRD provinsi ya Teh ya, di Provinsi. komisi berapa? Komisi 3. Komisi 3 ya. Ya, kemarin komisi 2 saya pindah Hmm, ke komisi 3. baik. Aktivitas lain ada Karang Taruna ya. Ibu rumah tangga Bang. Itu yang jangan pertama. dilupakan, Itu kawan jangan Rujut. dilupakan. Itu adalah tugas paling utama Tugas dari paling seorang utama. TAD. Setiap pagi bangun tidur, menyiapkan sarapan untuk suami. Suami masak sayur untuk anak, Heeh. siapin sarapan buat si kakak. Heeh. Udah, kakaknya sekolah, saya beres-beres. Anaknya mau makan sayur deh. Mau. Mau ya. Mau. Gimana caranya anak bisa mau menerima dipaksa makan sayur? Kan rata-rata anak-anak kan enggak sayur. Kalau yang ya semua karena dipaksa sih. Oh, Bang. gitu ya, Semua memang karena dipaksa. paksa Jadi ya. kan sebenarnya dulu waktu sama suami ini agak curhat sedikit nih. Ini soal rumah tangga nih kawan Soal Rujut. rumah Dan ini tangga. menarik nih, ini yang paling menarik nih. Jadi dulu waktu sebelum nikah sama suami itu nanti kita kalau sudah nikah punya anak jangan dikasih gadget gitu. Oh gitu. Nggak boleh lah dikasih gadget. Sampai sekarang. Enggak, ternyata kenyataannya jauh beda. Jauh. Karena kita tidak bisa lepas dari gadget gitu. Oh, Karena kita pun orang tuanya juga susah lepas dari Iya, gadget kan. Karena sibuk ya, super Karena sibuk, banyak kegiatan lah. Jadi ya karena sering main tab, jadi ya saya emang kakak harus makan brokoli biar matanya sehat, harus makan wortel biar badannya sehat. Oke, Gitu. Kalau lah. mau nggak sakit bawa ke dokter, nanti mau bawa ke dokter, Oh. nggak mau, jadi dia Oke. makan. Jadi boleh pakai gadget tapi Seimbangkan ada, dengan oke, sayuran. ada ininya lah ya. Ya. Pokoknya harus ini dulu baru dapat ini gitu ya. Ya, karena memang kalau nggak dipaksakan juga kan anak zaman sekarang Betul. harus tarik ulur lah Bang, nggak bisa kita lepas juga gitu. Iya. Dan saya kebayang tuh Teh Adi yang super sibuk berhubungan komunikasi dengan anak pasti lewat Ya. ini ya, Lewat gadget ya. mbaknya, lewat gadget, video call. Video gitu. call. Itu setiap waktu atau setiap berapa jam sekali video call dengan anak? Setiap hari sih, cuman nggak ada batas. Kalau lagi luang aja paling ya? Kalau luang nggak rapat, baru telepon Mbak lagi ngapain, Hmm. kakaknya lagi bobo, oh ya udah. Kalau lagi Oke. main pasti saya video call. Iya, kalau masak sukanya masak apa Teh? Ini nih banyak pertanyaan nih, bisa nggak sih masak gitu? Dengan kesibukan itu masih sempat dan favoritnya tuh masak apa gitu Teh? Masak sih ya Sayur sedikit-sedikit ya? bisa sayur lah, Sayur tumis gitu ya? Oke, dan itu menjadi favorit suami tuh biasanya nasi tuh gitu ya. goreng gitu. Yang Kapan simple-simple. Teh dengan kesibukan ini kapan membagi waktu dengan keluarga Teh? Yang kumpul bareng bukan lewat gadget gitu Teh? Oh, kalau kumpul bareng tentunya sih di weekend ya. Weekend ya? Weekend. Cuman kalau saya sekarang nih, saya nggak ada kegiatan di kantor. Sore nanti baru ada kegiatan organisasi. Jadi siang tuh setelah ini saya bisa ngajak makan siang anak di luar. Gitu. Disiasati gitu aja sih Baik. Bang. Nggak ada ini. Kalau weekend sih antara Sabtu dan Minggu itu satu hari itu harus ada waktu buat keluarga. Jadi Baik. ada undangan dimanapun ya saya gugurkan Di-cancel dulu, ya? saya cancel dulu buat keluarga. Dan itulah quality time-nya di sana Quality ya. time-nya di dengan- situ yang benar-benar kumpul gitu. Iya, baik. Teh, dari sana kita lihat nih, Kota Bekasi kan sudah modern sekali nih Teh. Ya, Dan Teteh sangat-sangat. pasti akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan masa depan Kota Bekasi ya. Nah, sudah ada nih di depan kita. Kita bahkan ada di Kawan Rujuk, kita ada di stadion yang sangat megah ini dengan kapasitas lebih kurang 30.000 lebih ya penonton yang bisa hadir di sini, pertandingan sepak bola internasional, dan ini adalah salah satu fasilitas. Kita minta pendapat ke Teh Adi nih. Kira-kira kalau jadi kepala daerah ke depan gitu, ini mau dikelola
seperti apa biar lebih produktif lagi nih untuk kemajuan olahraga di Kota Bekasi Teh? Ya tentunya dikelola secara profesional sih Bang. Apalagi kita lihat juga kan kita sudah punya klub, Kalau sepak bola ya, punya klub sepak Persipasi bola, ya, PCB ya, iya. PCB Persipasi. Jadi mudah-mudahan itu menjadi awal dan semangat baru lah untuk bisa terus berprestasi, untuk bisa terus menorehkan nama Kota Bekasi di luar sana, agar bisa kita bisa apa ya, dari orang juga mau berinvestasi, agar bisa ya kalau prestasi sudah banyak, sudah ditoreskan gitu, mau apapun juga kita sudah akan lebih mudah. Baik. Contoh kayak Jackmania tadi saya bilang, Persija, kayak Persib gitu. Kalau memang sudah ada prestasinya, fans-fans tuh akan udah fanatik dengan sendirinya gitu, Bang. Jadi dari dulu saya pengalaman, saya juga pernah di bola dulu. Tahun berapa ya? Persipasi juga. Dulu jadi memang carut marutnya sepak bola, apalagi sekarang kalau klub yang profesional ya, itu tidak boleh menggunakan APBD. Betul. Harus dengan mandiri. Baik. Harus dengan pihak ketiga lah, swasta gitu. Nah, mudah-mudahan yang tadi saya bilang dengan launching klub baru, awal dari semangat baru untuk menorehkan, untuk mempersembahkan prestasi-prestasi yang banyak agar investor juga bisa bergabung untuk di klub Persipasi ini. Baik. Dan intinya seluruh fasilitas ini akan dibuka untuk perkembangan olahraga Kota Bekasi, terutama usia-usia produktif ya. Tapi juga tidak boleh dipungkirin juga usia yang lansia juga boleh menikmati fasilitas publik yang ada di Kota Bekasi. Dan itu yang akan yang stadion. Ya. Teh, kita sambil lihat-lihat yuk. Ayo, jalan. Kita keliling stadion. Teh, ini setelah terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, kira-kira program apa yang sudah dicanangkan untuk ke depan? Ya, kalau berbicara program tentunya pasti ada jangka panjang sama jangka pendek. Kalau jangka pendek, karena kita kemarin baru musda, sedangkan kota kabupaten yang lain sudah, dan kita tertinggal banyak. Oh iya ya, paling akhir ya? Ada 2 lagi sih, Bang. Masih ya? Ya, kalau di Jabar masih ada Kabupaten Bekasi sama Sumedang. Oh, oke. Ya, KBB pun Kabupaten Bandung Barat juga baru bulan kemarin kalau nggak salah ya. Baru-baru juga lah. Jadi ya kita tertinggal banyak. Tentunya ini kerja yang sangat amat harus dibutuhkan cepat, tepat, dan maraton gitu. Jadi kalau jangka pendek sih, yaitu kita membenahi dulu internalnya. Kita membenahi internal, kita membentuk badan-badan kalau di partai politik ya. Lalu kita melakukan musyawarah kecamatan, musyawarah kelurahan, lalu kita melakukan rapat kerja daerah, rakerda gitu, dan itu bisa memakan waktu 3-6 bulan ke depan. Lama ya? Ya lama. Teh, itu gimana bisa membentuk tim yang solid sampai ke tingkat paling dasar itu? Karena ini kan program jangka pendek nih, kita belum bicara jangka panjangnya ya. Jangka pendeknya nih, otomatis kan membenahi tim internal kan. Berarti kan harus menjalin chemistry dengan... Pasti. Nah, ini gimana ini? Karena kan kita baru dilantik dan otomatis itu kepengurusannya kan baru. Betul. Jadi kepengurusan baru dengan kita mencari orang-orang yang benar-benar mau kerja, benar-benar mau kerja, benar-benar mau dapat bersinergi dengan saya, tentunya dengan KSB. Dan unik juga sih di Bekasi ini, Partai Golkar KSB kita juga perempuan semua. Sekretaris bendahara ketuanya itu semuanya perempuan. Chemistry-nya dapat lah ya. Ya. Dan karena pengurus baru, jadi semangat baru.
Ya chemistry itu mau nggak mau harus dibangun dan harus dibentuk. Jadi ya karena apa ya, dibentuk itu karena seringnya kita komunikasi, seringnya kita silaturahmi, rapat-rapat internal gitu. Jadi saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Nah, lebih itu baik pagernya itu dari awal ya. Iya, gitu. Karena kan kita sudah ada pengalaman nih, Bang. Betul. 1,5 tahun kemarin gitu kita dengan konflik hanya di internal. Kalau saya malu ya. Itu menguras energi ya. Menguras energi, dan saya malu dengan partai politik yang Lain. berbeda warna gitu. Yang lain karena yang mereka sudah mempersiapkan untuk 2024, kita masih aja terus di internal gitu. Kok saya sih malu, Bang. Gitu. Jadi dengan yang sekarang alhamdulillah sudah legalitas juga sudah sah, sudah kuat. Jadi kita harus kerja maraton, harus lari maraton. Oke. Yang terpenting dulu nih di tingkat DPD dulu, atau langsung kecamatan-kecamatan dulu di tingkat DPD. DPD dulu ya. Tingkat DPD. Berapa orang nih yang akan dilibatkan dalam tim inti nih? Kalau kepengurusan sih hampir 90-an lah. 90 ya? Banyak ya, Teh ya? Ya, setelah dilantik saya melakukan silaturahmi, kita melakukan ada fakta integritas, dan dia mau berkontribusi untuk Partai Golkar gitu. Jadi tidak hanya kita berkorban secara materi, tapi juga harus berkorban secara waktu, berkorban secara pikiran gitu. Yang terpenting adalah semua itu bisa dilakukan karena ada kemauan. Iya. Kalau berbicara sibuk, semua juga punya kesibukan, Bang. Abang punya kesibukan, saya pun punya kesibukan. Tapi kalau jika semua itu atas dasar kemauan, pasti kita bisa membangun Golkar ini lebih maju lagi. Tapi orang-orangnya sudah ada kan, Teh? Orang-orangnya sudah ada. Artinya namanya tuh sudah dipegang lah ya. Ya. Yang mau berkomitmen tadi itu. Ya. Oke. Yang akan menempati posisi apa aja tuh kalau di banyak sih. Strategis di lembaga. Termasuk Bapilu ya? Ada Bapilu, BSN, gitu. Ada selain yang pimpinan ya? Selain pimpinan, sekretaris dan seterusnya ya, ada badan ketua juga ada. Total 90 orang. Total 90-an lah. Setelah itu baru struktur kecamatan. Dikuatkan. Karena ini penting juga loh, Teh. Grassroots ini kan yang menjaring kan mereka. Karena mereka akar rumput. Betul. Mereka yang bekerja. Iya. Gitu. Gimana membangun loyalitas mereka tuh gimana, Teh? Membangun loyalitas itu kan agak susah dikontrol nih, yang paling bawah nih. Ya. Apa selalu datang ke mereka? Ya. Kemudian juga biasanya kan mereka di politik wajar lah, kita tahu ada biaya operasional yang tinggi gitu ya. Pasti. Tetap mengalokasikan ya. Ya, tetap. Yang terpenting sih komunikasinya kooperatif lah. Gitu ya. Komunikasi kooperatif, sama-sama saling mengerti gitu. Dan sama-sama saling satu visi dan misi untuk membangun Golkar di Kota Bekasi. Nah, itu yang penting, Teh. Itu artinya, yang penting, Bang, membangun suara Golkar di Kota Bekasi. Kita tidak hanya harus mempertahankan, tapi yang lebih utamanya kita juga harus merebut. Karena mempertahankan itu sulit dibandingkan merebut. Betul. Teh, tapi yang susah itu memang ketika kita membangun tim yang solid, yang dipilih itu adalah orang-orang yang mampu menerjemahkan visi misinya pimpinan. Ya. Nah, tapi yakin ya bahwa orang-orang yang Teteh pilih ini memang orang yang mampu menerjemahkan visi misinya ya. Iya. Kan kalau tidak sevisi misi dan tidak mampu bekerja secara maksimal di parpol itu, kalau saya lebih baik saya akan PAW gitu. Jadi silaturahmi kita juga tidak terputus. Tidak terputus gitu. Ya, jadi lebih baik kita mencari orang yang baru ya kan, dengan misalnya kualitas yang bagus gitu dan benar-benar mau kerja, dibandingkan hanya orang-orang yang mau masuk di Golkar tapi hanya nama aja, Bang. Saya nggak mau itu. Makanya kemarin juga waktu kepengurusan dan dilantik, saya tegaskan, saya cari orang yang benar mau kerja, yang benar mau membangun suara Golkar di Kota Bekasi. Membesarkan partai membesarkan. Lah ya. Jadi tidak usah berbicara kesibukan dengan saya, karena saya juga suka semua sibuk saya gitu bilang ya. semua sibuk. Tapi kita harus satu visi, ya harus satu persepsi, semua bisa atas dasar kemauan. Memang ada ya, Teh, orang yang pengennya taruh nama aja, banyak banget. pakai tiket Golkar untuk kepentingan pribadinya. Banyak, ada. Banyak ya. Banyak hal kayak begitu. Iya, mungkin itu perlu diluruskan lah. Perlu diluruskan gitu. Karena kan kalau saya bukannya ini, karena
orang tua saya sudah membangun Golkar dari zaman pemekaran kabupaten ke kota. Betul. Dan sampai sekarang dia kuning. Betul. Gitu, Kita tahu lah jasa Pak Wali, Pak Rahmat Effendi itu luar biasa dan dalam itu Golkar. yang saya gitu. lihat komitmennya itu, konsistennya itu. Tidak pindah ke merah, tidak pindah ke biru, ke hijau. Padahal tawaran ke banyak putih. ya. Padahal tawaran banyak. Luar biasa itu. Tapi Pak itu Wali saya luar belajar biasa. dari Nah, dia. Kita memang jadi orang memang harus punya komitmen, harus punya integritas. Kalau kata orang Bekasi mah harus jejak lah jadi orang. Iya, betul. Itu yang jangka pendek teh. Ya. Kita sekarang bicara jangka panjang. Kira-kira apa jangka panjang Golkar ini yang akan dicapai teh? Tentunya jangka panjang ya. Kalau berbicara partai politik tentunya meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Dan saya realistis dan saya juga optimis. Target saya untuk kursi legislatif 12. 12 ya? 12. Kalau Karena sekarang kita 9 ya? 8. 8 ya? Oke. Ya, karena kan kita kota yang heterogen. Gitu, kota Optimis yang lah ya 12 itu ya? optimis lah, mudah-mudahan 12 harus bisa tercapai dengan catatan eksekutif juga harus dipegang dengan Golkar juga. Ya lah. Pak Wali ini kan sudah mau habis nih periodenya. Siapa nih kira-kira nih? Teteh sendiri? Tapi saya nggak melihat ada potensi. Belum muncul lah tokoh lain akan meneruskan, tetapi mungkin Teteh yang akan, karena otomatis kan biasanya ketua DPD itu juga punya kans besar lah untuk berpartisipasi di segala sektor, termasuk di kepala daerah, karena itu kan untuk menjaga kan. Orang melihatnya seperti Betul. itu ya. Tapi kan kita nggak menyalahkan, tapi memang tujuan itu adalah untuk menjaga tadi yang disebut visinya partai itu menjadi pemenang gitu, dan siap untuk ke sana ya. Kalau alam sih Bang. Yang jelas sih sekarang kita turun ke bawah. Ya, kita harus bisa, popularitas harus bisa berbanding lurus dengan elektabilitas, dan kita harus kerja keras. Gitu. Jadi saya selalu bilang kalau mau kursi B1 atau B2 itu mah udah yang satu tentunya itu garis tangan, udah ketentuan Allah dan ketentuan rekomendasi nanti dari partai. Cuman kita yang di bawah ini yang terpenting harus kerja keras. Intinya tunjukkan dulu ya. Tunjukkan dulu. Iya. Kalau kita punya kapasitas dan kita punya kualitas. Teh, Kota Bekasi kita sudah bicara. DPD sudah kita bicara, visi jangka pendek, jangka panjangnya. Sekarang saya ingin tahu nih, dengan kepemimpinan Teteh yang baru mulai ini, respon DPD untuk Jabar dan respon DPP seperti apa Teh? Kira-kira. Ini kan penguatan nih. Alhamdulillah sih Bang, responnya positif ya. Kemarin juga waktu pas acara Musda pun, acara pelantikan pun dihadiri langsung oleh PLT Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Pak Aceh Hasan. Alhamdulillah beliau berstatement bahwa sudahi konflik dan Ade Puspitasari terpilih secara sah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Bagi saya itu sudah sangat absolut ya. Sudah sangat absolut. Nah, kawan Rujuk nih, dengarkan nih. Ini absolut banget nih dari DPD Jabar. Ya. Nah, sudah legal. Ya. Penguatan DPP seperti apa Teh? Ya, sudah juga Bang. Kemarin juga dihadiri oleh Pak Dev Laksono, oleh Pak Erwin Aksal, oleh Pak Gali Kartasasmita, dan tokoh-tokoh DPP juga yang lain gitu, tokoh Golkar juga yang lain. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal, saya bilang menjadi awal dan menjadi semangat yang baru untuk kita bersatu untuk menang. Iya, kalau saya melihat begini Teh, DPD, DPP ingin melihat wilayah percontohan untuk kader perempuan Golkar itu salah satunya di Kota Bekasi. Kalau menurut Teteh gimana? Benar nggak sih pandangan saya gitu? Kalau perempuan sih memang kan kita punya kapasitas. Betul. Kita sudah diperintah lah ibaratnya oleh undang-undang, kita punya kekuatan itu. Perempuan punya kekuatan itu dalam 30%. Ditambah lagi juga
Kota Bekasi ini memang dari awal sampai sekarang itu kuning, Golkar. Jadi kedepannya kita juga harus bisa mempertahankan dan merebut kembali, Baik. maupun eksekutif maupun legislatif. Itu semuanya sih Bang. Partai politik pasti akan tujuannya seperti itu. Sudah ada hitung-hitungan berapa persen bisa diambil suara? Karena tadi kan Kota Bekasi itu sebenarnya memang base-nya adalah Golkar gitu. Sudah ada nggak hitung-hitungan? Kalau saya perhitungan, minimal itu kita harus punya suara 300.000. 300.000 berarti berapa persen? 40-an ya? Hampir di atas 20% lah ya. Oke. Kalau kemarin 2019 saja kita hanya 178.000 dengan 8 kursi, dari yang 12 kursi itu sekitar 270-an. Makanya saya bilang minimal itu kita harus punya suara 300.000. 300.000 ya? 300.000 untuk dapat di legislatif 12 kursi. 2%. Dan itu tiket yang sangat penting untuk ke eksekutif. Luar biasa. Artinya memang kawan rujuk nih, pemimpin muda, perempuan, sudah punya hitungan secara visioner ke depan seperti akan membangun Kota Bekasi. Kalau ada 300.000 suara, pasti itu akan ikut juga ke eksekutifnya. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, jika diamanatkan ya saya harus siap. Dan itu memudahkan koalisi juga ya, Teh ya? Memudahkan koalisi. Iya, Teteh nih sekarang nih visionernya luar biasa, dan ke depan ibarat tadi yang saya katakan, ibarat gula nih Teteh nih. Ibarat apa, Bang? Ibarat gula. Nanti akan menjadi perhatian tuh. Karena perempuan kali. Iya, bisa jadi karena faktor itu, atau bisa jadi karena faktor positioning politik juga tadi. Ya. Nah, kira-kira gimana? Artinya mendongkrak nilai tawar ini sudah dipersiapkan betul untuk misalnya karena posisi kami adalah 3 besar, maka kami sudah berhitung dengan partai mana saja yang akan berkoalisi. Saya terbuka Bang, berkoalisi dengan partai manapun ya, asal sejalan lah. Pastinya kan juga kita sejalan, kita klop, kita cocok gitu kan. Tentunya ada win-win solution. Pasti itu kita akan pasti akan berkoalisi. Tentunya untuk membangun Kota Bekasi. Tentunya untuk membangun Kota Bekasi. Karena apa? Waktu dulu saya kecil, kan saya melihat itu Kota Bekasi dari zaman saya SD sampai sekarang itu pesatnya luar biasa. Beda dengan misalnya kota tetangga Depok gitu. Itu masih jauh tertinggal dengan Kota Bekasi ya. Dengan Kota Bekasi dari segi APBD-nya pun, dari segi PAD-nya pun Kota Bekasi jauh. Investasinya juga lebih besar ya. Investasinya lebih besar di Kota Bekasi. Dan itu semua potensial yang akan di. Iya. Dan itu kan membuktikan bahwa kita bisa merangkul semua elemen, semua agama, semua komunitas, semua investor untuk nyaman dan aman di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi. Teh, bicara tentang masa depan, kita lihat ke sana yuk. Oh iya. Ini Stadion Kebanggaan Kota Bekasi nih Bang. Yang menjadi wajah ke depan ya. Yang menjadi wajah. Dulu katanya ini pemberian dari Jakarta, kita kasih daerah Klender ya, untuk jadiin Jakarta, terus kita kompensasinya diberikan stadion. Benar ya itu? Saya soal kebenarannya tidak bisa memastikan, tetapi yang saya paham bahwa ada banyak investasi di sini Teh. Ya. Jawa Barat, DKI, dan tentunya masyarakat Kota Bekasi. Yang akan kita akomodir ke depan ya Teh ya. Alhamdulillah, insya Allah harus. Siap. Insya Allah semangat ya Teh ya. Harus Bang, harus semangat. Karena berdasarkan pengalaman untuk milenial di luar sana, apalagi perempuan, jangan pernah takut untuk terjun ke politik. Ya, semua bisa berjalan karena ada prosesnya. Dan proses itu yang membentuk diri kita menjadi mentalnya sekuat baja. Yang terpenting mentalnya harus kuat baja, nikmatin prosesnya, dan harus berwawasan luas. Jangan pernah berhenti belajar. Baik,
Itu tips tuh kawan rujuk. Baik kawan rujuk, sesi saya bersama TAD sudah selesai. Terima kasih, kita doakan sehat selalu, sukses selalu ya Teh ya. Sama-sama Bang. Untuk membersamai masyarakat Kota Bekasi dalam Sehat-sehat. meraih mimpi-mimpinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.